Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mengapa Allah tidak membinasakan Zionis Israel? Pertanyaan ini sering terlontar menyusul invasi militer Israel ke wilayah Palestina yang sudah melampaui batas. Istilah Zionis Israel memang selalu lekat dengan stigma negatif karena kerap menghalalkan segala cara. Mereka membunuh perempuan dan anak-anak hingga menghancurkan fasilitas publik dan tempat ibadah di Palestina. Untuk diketahui, sejarah Israel tidak terlepas dari eksistensi Yahudi yang bermula dari masa Nabi Ibrahim hingga berlanjut kepada Nabi Musa alaihi salam. Berdirinya negara Israel pada tahun 1948 berawal dari gerakan Zionisme. Negara ini mengklaim sebagai negara Yahudi atau Jewish State. Istilah Zionisme sendiri pernah digunakan untuk menyebutkan komunitas Yahudi penganut Yudaisme yang mengharapkan datangnya seorang Mesias atau juru selamat. Dalam perspektif Al-Quran, Yahudi merupakan umat yang dimurkai Allah karena tindakan yang mendurhakai Allah dan kerap membuat kerusakan di muka bumi ini. Penyebutan kata Yahudi dalam Al-Quran terulang sebanyak 22 kali pada 9 surah. Kata Yahud mendeskripsikan orang yang memiliki banyak sifat buruk. Tak dapat dibantah bahwa dalam sejarah mereka kerap melakukan kerusakan dan membunuh para nabi utusan Allah. Di masa sekarang, Israel muncul sebagai negara adidaya yang angkuh dan menjajah Palestina dengan kezalimannya. Banyak orang mengecam tindakan Israel karena dianggap melampaui batas dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Mengapa Israel tidak dibinasakan Allah? Kembali ke pertanyaan tadi, mengapa Allah tidak membinasakan kaum Zionis Israel seperti kaum-kaum zalim sebelumnya? Pertanyaan ini dilontarkan kepada dosen tafsir Al-Azhar Mesir, Syekh Profesor Dr. Muhammad Jibril saat UAS masih menjadi mahasiswa Al-Azhar. Wahai Syekh, kaum Ad binasa, kaum Samud binasa, kaum Madyan binasa, Fir'aun binasa. Kenapa Allah tidak membinasakan kaum Israel ini? Sang guru ahli tafsir, Syekh Muhammad Jibril tersenyum mendengar pertanyaan ini lalu berkata, "Wahai anakku, seandainya Allah binasakan kaum Israel ini, lalu apa yang tersisa untukmu? Allah sengaja sisakan mereka sebagai medan jihad kita menolong agama Allah. Jihad yang dimaksud bukan berarti berangkat langsung ke Palestina dan memerangi Yahudi Israel. Bukan berarti selesai acara ini engkau beli tiket ke Palestina. Belajar dulu serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, hartamu, dan ilmumu engkau akan menolong saudaramu di Palestina." Jawaban Syekh Al-Azhar tadi ada benarnya. Jika semuanya sudah dihancurkan, maka apalagi yang tersisa untuk kaum muslimin? Mari kita simak kabar nubuah berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan keadaan akhir zaman di mana umat Islam akan memerangi kaum Yahudi hingga mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang artinya dari Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu atau pohon berkata, 'Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku. Kemarilah, bunuhlah dia.' Kecuali pohon Gorgot, ia adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah jawaban kenapa Allah tidak membinasakan Zionis Israel sebagai medan jihad untuk kita menolong agama Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Palestina adalah tanah suci pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam yang gagah berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Shadaqallahul adzim.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Palestina yang telah lama terlibat konflik dengan Israel ini merupakan salah satu negara paling bersejarah bagi kaum muslimin. Perjalanan Rasulullah SAW menerima wahyu salat erat kaitannya dengan Masjid Al-Aqsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut Palestina di dalam kitab suci Al-Quran, begitupun di dalam hadis. Beberapa hadis tentang Palestina di akhir zaman telah Rasulullah SAW sampaikan. Keberadaan Palestina sebagai negara yang diberkahi telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Palestina atau negeri Syam pada zaman Rasulullah SAW disebut sebagai negara Syam, menjadi salah satu tempat terbaik untuk umat Islam. Palestina juga disebut sebagai negeri yang diberkahi karena disinilah Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun setelah menyeberangi Lautan Merah dan saat ia menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini beberapa hadis tentang negara Palestina, tanah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kini sedang dijajah oleh bangsa Israel. 1. Penaklukan Baitul Maqdis. Diterangkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah penaklukan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Dijelaskan dalam hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah wahai Auf, ada 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat." Lalu beliau menyebutkan salah satunya penaklukan Baitul Maqdis. Hadis riwayat Bukhari. Pada zaman Umar bin Khattab, sempurnalah penaklukan Baitul Maqdis, tepatnya pada tahun 16 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah. Umar radhiyallahu anhu pergi mengadakan perdamaian dengan penduduknya dan menaklukkannya, membersihkannya dari kaum Yahudi dan Nasrani, dan membangun masjid di arah kiblat Baitul Maqdis. 2. Asqalan, wilayah terbaik di Palestina. Ahmad bin An-Nadar Al-Askari meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Habsin An-Nufail, dari Musa bin A'yan, dari Ibnu Syihab, dari Fitri bin Khalifah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Awal urusan ini adalah kenabian dan rahmat, kemudian berikutnya kekhilafahan dan rahmat, kemudian berikutnya kerajaan dan rahmat, kemudian berikutnya pemerintahan dan rahmat, kemudian mereka saling merebutnya sebagaimana gigitan keledai. Maka wajib bagi kalian untuk berjihad, dan sesungguhnya sebaik-baiknya jihad kalian adalah ribat, terikat dengannya, dan sebaik-baik ribat adalah di Asqalan." Hadis riwayat Tabarani. Kota Asqalan dan Gaza terletak di sebelah selatan Palestina. Asqalan dan Baitul Maqdis adalah kota Baitul Jibrin yang berjarak sekira perjalanan 2 hari dengan Gaza, dan antara Baitul Jibrin dan Asqalan sejauh 32 km. 3. Palestina, tempat khilafah akhir zaman. Al-Quds adalah ibu kota atau pusat khilafah Islamiyah di akhir zaman. Rasulullah SAW pernah meletakkan tangan di atas kepala Abdullah bin Hawalah dan berkata, "Wahai Ibnu Hawalah, apabila engkau melihat khilafah telah turun di bumi yang suci, maka telah dekat keguncangan, kekacauan dan sesuatu yang besar. Ketika itu kiamat lebih dekat kepada manusia daripada tanganku ini ke kepalamu." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. 4. Palestina, tempat terbaik akhir zaman. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, selalu ada dari umatku senantiasa yang menegakkan perintah Allah. Tidak dapat mencelakai mereka orang yang menghinanya dan juga orang yang menyelisihinya, hingga Allah datangkan kepada mereka perkaranya sedangkan mereka tetap kondisinya seperti itu." Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW, "Selalu akan ada kelompok dari umatku akan membela kebenaran hingga datangnya hari kiamat."
Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, selalu akan ada umatku yang membela kebenaran di tengah manusia sampai datang keputusan Allah kepada mereka. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada kelompok dari umatku yang berperang dalam kebenaran. Mereka akan menang menghadapi orang-orang yang memusuhinya sampai akhir dari mereka dan memerangi Al-Masih Ad-Dajjal. Sahabat yang beriman, itulah beberapa hadis tentang tanah Palestina yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah pilihan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah